Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan buat teman-teman guru yang saat ini lagi kebanyakan resah menunggu kepastian terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru, ya. Sebelum saya membahas informasi ini lebih mendalam, saya menyampaikan dulu beberapa hal. Yang pertama bahwa video ini memang saya buat sesuai dengan tanggal, yaitu 4 Mei 2025. Cuma nanti saya tidak akan menguploadnya sesuai dengan tanggal tersebut karena ada beberapa video yang menurut saya lebih penting yang harus saya dulukan dulu. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat dari berbagai macam komentar, itu sepertinya Bapak Ibu itu mengalami kendala teknis, ya. Kendala teknis sehingga mengakibatkan Bapak Ibu itu tunjangan profesi gurunya itu tidak cair, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lebih banyak disibukkan untuk mencari apa, berkomentar tentang, "Oh ini berita hoax, kenapa ini belum terbit?" Berarti sebenarnya Bapak Ibu tidak menonton video-video saya sebelumnya sampai full, sehingga apa yang sudah saya sarankan, itu Bapak Ibu tidak dapatkan. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti saran-saran saya biar cepat berubah kodenya, dan alhamdulillah mereka sudah cair, Bapak Ibu sudah bisa lihat di kolom komentar saya, di kolom komentar teman-teman yang lain di YouTube saya, itu karena mereka mengikuti video saya sampai full. Jadi informasinya itu tidak setengah-setengah. Nah, kalau Bapak Ibu baru 1 menit atau bahkan kurang dari 1 menit itu sudah di skip, bahkan sudah berkomentar yang enggak, ya itu pada akhirnya apa yang ada sebenarnya yang paling utama di dalam video tersebut itu tidak tersampaikan, sehingga ya risikonya Bapak Ibu tidak akan dicairkan TPG-nya gitu ya. Jadi kalau berdasarkan informasi yang saya dapatkan, itu pencairan TPG itu paling lambat ya sampai tanggal 10 Mei ini Bapak Ibu ya. Sekarang itu saya sekarang sudah tanggal 4 ya, tanggal 4 Mei. Jadi waktu saya buat video ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan, sudah tanggal 4 Mei, tinggal beberapa hari lagi. Nah, kalau sudah sampai melebihi tanggal 10, ya kemudian kodenya tidak berubah, ya berarti itu adalah kendala teknis. Nah, bagaimana untuk mengatasi kendala teknis tersebut? Saya tidak akan membahasnya di video ini karena sudah berulang kali saya sampaikan di video-video saya yang lain. Silakan Bapak Ibu cek di video saya yang lain yang mulai bulan Maret ya, mulai bulan Maret sampai April sampai ini ya, sampai awal-awal Mei ini. Bapak Ibu bisa cek di situ ya, tonton sampai full karena di situ ada apa yang Bapak Ibu harus lakukan biar nanti kodenya itu berubah dan kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan tunjangan profesi gurunya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di sini itu tetap menarik ya buat teman-teman. Jadi sekali lagi mohon untuk disampaikan atau mohon untuk disimak sampai full biar Bapak Ibu itu tahu apa yang ada sebenarnya biar Bapak Ibu itu bisa segera berubah gitu ya. Nah, jadi update langsung ini atau update resmi ini terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru tahun 2025 yang ini merupakan Bapak Ibu tunggu-tunggu gitu ya. Karena ya saya menyadari betul bahwa apa yang Bapak Ibu sebenarnya butuhkan itu ya salah satu sumber pemasukannya ya dari tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi guru. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi di Melintas ID ini bagi Bapak Ibu penerima tunjangan sertifikasi guru, apakah SK Anda sudah terbit sejak pertengahan April, tapi dananya belum cair? Nah, jika ya, Anda tidak sendirian Bapak Ibu ya. Kenapa demikian? Karena pencairan itu dilakukan bertahap, bukan berarti di info GTK Bapak Ibu itu sudah muncul SK-nya, maka secara otomatis Bapak Ibu akan berharap bahwa kenapa kok ini belum cair gitu. Bukan seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Jadi itu ada tahapannya. Kenapa saya bilang ada tahapannya? Bagi guru-guru ya, ini perhatikan Bapak Ibu kata-kata saya ini. Bagi guru-guru yang SK-nya itu terbit sebelum bulan tanggal 10 April, sebelum ya ingat ya, sebelum tanggal 10 April, maka itu yang akan masuk kepada tahap 1 gitu.
Nah, tetapi bagi guru-guru yang SK-nya itu terbit setelah tanggal 10 April, itu menunggu. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya tunggu, kalau sudah SK-nya terbit, insya Allah nanti sudah akan cair Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, banyak guru yang mengajukan pertanyaan serupa di berbagai forum dan kolom komentar ya. Nah, untuk itu kami merangkum ya ada 5 fakta penting yang wajib diketahui oleh seluruh guru penerima tunjangan profesi guru tahun 2025. Nah, ini berdasarkan informasi valid ya dari tim validasi pusat dan sumber resmi pemerintah ya. Jadi ini Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik. Yang pertama itu pencairan dilakukan bertahap sesuai dengan tanggal terbit SK Bapak Ibu. Ya, jadi kalau sekali lagi saya tekankan, karena ini kan bulan April sudah lewat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di selama bulan Mei ini, atau akhir-akhir Mei, pokoknya setelah tanggal 10 April, Bapak Ibu mendapatkan baru SK-nya terbit, yaitu bisa dikatakan mungkin ya 97 atau 98% pasti sudah akan cair. Cuma waktunya kita tidak bisa bocorkan Bapak Ibu ya. Kemudian sistem pencairan TPG tahun 2025 itu tidak dilakukan secara serentak, melainkan bertahap Bapak Ibu. Ya, misalnya tahap 4 itu pencairan bulan April hanya untuk guru ASN dengan SK yang terbit sebelum April Bapak Ibu ya, sebelum 10 April ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan yang tahap 5 itu diperuntukkan bagi guru yang terbit mulai 11 April ke atas ya, termasuk yang pada tanggal 15 sampai 22 April itu. Nah, informasi ini itu didapatkan dari pusat gitu Bapak Ibu. Nah, artinya guru yang SK-nya terbit setelah 10 April diharapkan bersabar hingga paling lambat 10 Mei. Nah, ini ya, sampai tanggal 10 Mei. Nah, bagaimana kalau dengan kodenya berubah-berubah gitu ya? Itu yang banyak ditanyakan. Nah, itu makanya pentingnya Bapak Ibu untuk menyaksikan video itu jangan setengah-setengah. Ya, nanti kalau sudah pada akhirnya menjelang melewati 10 akhir, nanti yang disalahkan adalah kementeriannya, yang disalahkan adalah dinasnya, gitu. Padahal itu tidak serta-merta semuanya mau disalahkan. Siapa sih yang mau disalahkan? Tidak ada Bapak Ibu ya. Kementerian maupun kedinasan itu berusaha keras biar apa yang menjadi hak Bapak Ibu itu Bapak Ibu bisa dapatkan gitu. Tetapi yang perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa yang bernilai uang ya, yang berhubungan dengan uang itu sensitif Bapak Ibu ya, sensitif. 1.000 pun itu kalau ini misalnya tidak sesuai dengan ketentuan itu nanti dinilai atau menjadi penilaian korupsi Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu juga harus lebih cerdas ya, harus lebih cerdas di dalam menanggapi segala informasi. Nah, kalau misalnya bagaimana biar bisa segera berubah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya tidak mau membahas ini karena sudah panjang lebar. Saya buatkan video khusus ya untuk biar cepat berubah. Bapak Ibu bisa cek video-video saya itu mulai dari bulan Maret itu sampai akhir April gitu. Ya, salah satunya itu coba di-refresh. Itu salah satunya ya, salah satunya. Tapi ada cara-cara yang lain gitu. Kemudian yang perlu juga Bapak ketahui bahwa bukan bank yang menentukan pencairan, tapi KPPN Bapak Ibu ya. Jadi KPPN itu kantor pelayanan pemberdayaan negara ya, pemberdaharaan negara ya. Nah, itu jadi kalau Bapak Ibu beranggapan bahwa lo kenapa kok bukan bank yang mentransfer? Bukan. Itu adalah KPPN ya, pelayanan pembendaharaan negara ya, di bawah naungan Kementerian Keuangan. Nah, KPPN itu akan menyalurkan tunjangan langsung ke rekening guru setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sedangkan bank itu hanya cuma berperan sebagai memverifikasi rekening Bapak Ibu gitu ya. Nah, di sini juga banyak loh guru-guru, bukan banyak ya, ada beberapa guru-guru itu yang sampai salah memasukkan nomor rekening gitu ya. Di sejak bulan Maret waktu puasa-puasa sudah saya sampaikan bahwa penting Bapak Ibu kalau pada saat memasukkan nomor rekening sebaiknya jangan dimasukkan sendiri. Panggil mungkin istri atau suaminya, panggil anaknya untuk memastikan bahwa nomor rekeningnya itu sudah benar gitu loh. Ya, nanti kalau misalnya salah memasukkan nomor rekening, karena
dinas tidak akan menginformasikan hal tersebut Bapak Ibu ya, ataupun tidak ada juga notifikasi di info GTK gitu. Bapak Ibu harus juga jeli dalam hal tersebut ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di halaman berikutnya itu adalah banyak ya yang kemudian selalu menyalahkan bank ya terkait dengan keputusan kenapa kok ini belum cair-cair gitu. Nah, yang ketiga, aturan 14 hari kerja setelah SK terbit sudah tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Itu yang penting ya. Jadi, ada yang kemarin itu cairnya waktu hari Minggu gitu. Bapak Ibu bisa cek di komentar YouTube saya. Itu langsung saya ucapkan selamat ya gitu. Dia mengikuti prosedur-prosedur yang saya sarankan. Gitu. Nah, jadi banyak guru yang masih berpegang pada aturan lama yang menyebutkan bahwa pencairan maksimal itu dilakukan 14 hari kerja setelah SK terbit. Itu memang tercantum ya dalam Permendikbud ya nomor 45 tahun sebelumnya ya, tahun 2024 ya, saat pencairan masih dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun kini setelah skema berubah menjadi transfer langsung ke pusat ke rekening guru, aturan 14 hari kerja itu sudah tidak lagi digunakan lagi. Artinya regulasi terbaru yang digunakan adalah Permendikbud nomor 4 tahun 2025 dan di dalamnya tidak ada lagi ketentuan waktu pencairan maksimal seperti aturan lama. Artinya Bapak Ibu, tidak ada lagi aturan atau patokan ya bahwa 14 hari kerja setelah SK terbit. Jadi mungkin Bapak Ibu merasa bahwa kok ini sudah melebihi 14 hari kerja tetapi tunjangan profesi gurunya tidak cair-cair. Ya tidak lagi seperti itu aturannya. Sekali lagi saya ulangi bahwa proses pencairan tunjangan profesi guru itu bertahap. Ya perhatikan SK-nya itu terbitnya sebelum tanggal 10 April atau setelah tanggal 10 April. Gitu. Kemudian dana tunjangan disalurkan langsung dari kas negara Bapak Ibu ya. Jadi ini juga sudah pernah saya bahas, mulai tahun 2025 itu kita ketahui bahwa baik Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Keuangan bahkan sudah diklarifikasi oleh Presiden bahwa pencairan tunjangan itu langsung disalurkan dari kas negara ya. Itu lebih cepat, lebih tepat waktu dan mengurangi pendanaan atau penundaan oleh pihak daerah. Kemudian data guru itu diverifikasi secara nasional dan proses pencairan langsung ke rekening guru. Ini yang membuat proses lama itu di sini loh Bapak Ibu. Verifikasi ini ya di salah satu video saya menyebutkan bahwa bagi Bapak Ibu yang masuk dalam kategori residu NPSN ya, residu NPSN tipe 1, maka besar kemungkinan ya, saya tidak menakut-nakuti ya, besar kemungkinan agak sulit untuk dicairkan tunjangan profesi gurunya yang triwulan 1. Kalau Bapak Ibu masuk ke kategori itu. Di situ juga sudah saya jelaskan, lalu langkahnya seperti apa untuk menyelesaikan hal tersebut. Di situ sudah saya jelaskan di dalam video tersebut ya. Nah, total anggaran TPG tahun 2025 itu sebesar 66,92 triliun, itu akan disalurkan secara triwulan kepada lebih dari 1,5 juta 52 juta guru ASN daerah ya. Jadi ada tahap 1 bulan Maret ini meskipun sudah lewat tetapi pasti Bapak Ibu yang berkomentar bahwa kenapa kok bulan Maret itu tidak cair. Hello Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jeli itu sudah banyak yang cair di bulan Maret. Ya sudah banyak ya, bahkan mulai tanggal 15 Maret Bapak Ibu. Saya masih ingat betul ada salah satu guru yang berkomentar di YouTube saya itu tanggal 15 Maret gitu. Ada yang juga 1 hari sebelum Lebaran, ada yang 2 hari setelah Lebaran. Itu juga itu sudah cair. Kemudian yang bulan April itu juga sudah ada Bapak Ibu. Makanya saya sering kali menyampaikan ya ke teman-teman yang sudah cair. Tolong untuk berkomentar di YouTube ini. Biar untuk menyemangati teman-teman gurunya yang lain gitu. Kemudian yang tahap ketiga itu bulan Mei ini. Nah bulan Mei ini itu ada yang akan disalurkan itu sekitar 65.000 guru gitu. Nah apakah 65.000 guru ini termasuk Bapak Ibu? Nah saya tidak tahu gitu ya. Nah, kemudian waspada hoax ya atas info tanpa sumber resmi gitu. Jadi ada yang beredar bahwa pencairan paling lambat itu 30 Juni. Ya, itu 30 April ya. Itu yang ada informasi semacam itu yang sempat ramai kemarin. Ya, tetapi itu sudah dibantah bahwa itu disesuaikan dengan pencairan atau penerbitan SK-nya Bapak Ibu ya. Nah, jadi
sekali lagi saya tekankan bagi Bapak Ibu yang SK-nya itu terbit sebelum 10 April, ya mungkin sudah ada yang mendapatkan tunjangan profesi gurunya. Tolong untuk berkomentar biar menyemangati teman-teman gurunya yang lain. Tetapi kalau yang setelah 10 April, ya kita tunggu sampai 10 Mei ini seperti apa. Oke, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.